Patuh. Oh, Ya oh, Mbak, Belum Bapak ada, Ibu Pak. semua. sudah ada Pak. Oh, udah, oke. Alhamdulillah Alhamdulillah. Bapak Ibu. Ini kayaknya Bapak lagi flu nih. Iya nih Pak, Paling awet. ternyata kena juga saya. Iya. Lumayan nih. Baik, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jumpa lagi Bapak Ibu sekalian di mata kuliah hari ini. Ada kelompok terakhir kayaknya Pak Pak Tuhu ya. Iya, Pak, betul. Ada Pak Tuhu dan Bu Ibu Astri. Astri. Kita Iya. bicara tentang future trend in the language testing and assessment. Eh, Langsung aja ya Pak Tuhu. Monggo Baik, Pak. silahkan Baik, sama baik. Bu Ya. Astri. Saya buka dulu, Silahkan. Pak. Sudah Ya, kelihatan, Bapak Ibu? sudah. Ya baik, kami mulai. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bapak Dr. Imam Suseno, SEMPD, serta teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan saya Astri Permatasari yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok kami. Adapun topik yang akan dipresentasikan adalah Future Trends in Language Testing and Assessment, CALT, Technology and Innovation, yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan Pak Tuhu. Oke, baik. Materi pertama akan disampaikan oleh Pak Tuhu. Baik, Bu. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Imam yang sudah menemani kita dalam kuliah hari ini. Baik, kita akan mulai saja. Dimulai dengan latar belakang perkembangan teknologi digital telah membawa pendidikan, termasuk dalam bidang evaluasi pelajaran bahasa. Jika sebelumnya proses penilaian dilakukan secara konvensional menggunakan kertas dan pensil, saat ini asesmen mulai beralih ke sistem digital yang memanfaatkan komputer, internet, cloud computing, hingga kecerdasan buatan atau AI. Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 yang menekankan pentingnya pembelajaran yang fleksibel, berbasis teknologi, dan berpusat pada peserta didik. Teknologi memberikan banyak keuntungan seperti akses belajar tanpa batas ruang dan waktu, umpan balik yang lebih cepat, pengolahan data yang akurat, serta memungkinkan guru berkelanjutan. Oleh karena itu, asesmen bahasa saat ini tidak lagi hanya berfungsi mengukur hasil belajar, tetapi juga mendukung proses belajar itu sendiri. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah utama yang akan dibahas, pertama, apa yang dimaksud dengan language testing dan assessment, kedua, bagaimana konsep dan karakteristik
Computer Assisted Language Testing atau CALT. Ketiga, bagaimana peran teknologi dalam asesmen bahasa. Keempat, apa saja inovasi terbaru dalam language assessment. Dan yang kelima, bagaimana asesmen pada masa depan. Sedangkan tujuan dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman mengenai konsep dasar asesmen bahasa, mendeskripsikan CALT beserta penerapannya, menganalisis pemanfaatan teknologi dalam proses asesmen, serta mengidentifikasi inovasi dan tren yang akan membentuk sistem asesmen bahasa. Pada slide ini terdapat 3 istilah yang sering dianggap sama padahal memiliki makna yang berbeda. Pertama adalah testing, yaitu proses mengukur kemampuan peserta didik menggunakan instrumen tes yang terstandar TOEFL, IELTS, atau ujian sekolah. Hasilnya biasanya berupa skor atau nilai. Kedua adalah assessment yang memiliki cakupan lebih luas. Assessment tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga proses belajar melalui berbagai bentuk penilaian seperti observasi, presentasi, portfolio, maupun penilaian kerja. Dan yang ketiga adalah evaluation, yaitu proses pengambilan keputusan atau proses mengambil keputusan berdasarkan hasil testing dan assessment. Misalnya untuk menentukan efektivitas pembelajaran, mengevaluasi kurikulum, atau menyusun kebijakan pendidikan. Dari assessment, sedangkan evaluation menggunakan hasil assessment sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam menyusun asesmen bahasa yang berkualitas, terdapat 5 prinsip yang utama. Pertama adalah validity, ukur kemampuan yang ingin diukur. Kedua, reliability, yaitu tes. Hasil tes harus konsisten apabila diberikan pada kondisi yang sama. Yang ketiga, practicability, yaitu tes mudah dilaksanakan dari segi waktu, sumber daya. Keempat, authenticity, yaitu soal mencerminkan penggunaan bahasa dalam situasi nyata, sehingga lebih bermakna bagi peserta didik atau murid. Kelima, yaitu washback, yaitu dampak yang ditimbulkan oleh tes terhadap proses pembelajaran. Tes yang efektif, sehingga mendorong siswa belajar lebih efektif, bukan sekedar menghafal untuk menghadapi ujian. Computer Assisted Language Testing atau CALT merupakan penggunaan komputer dan teknologi digital dalam bahasa, mulai dari penyajian soal hingga penilaian hasil tes. Menurut Chappelle dan Douglas, CALT adalah penggunaan komputer secara sistematis dalam asesmen bahasa. Perkembangan CALT dimulai dari computer-based testing pada tahun 1960-an, kemudian berkembang menjadi adaptive testing pada tahun 1980-an,
kemudian Internet Based Testing pada tahun 1990-an, dan saat ini telah mengintegrasikan Artificial Intelligence serta Natural Language Processing. Beberapa contoh penerapan CELT yang sudah digunakan secara internasional: TOEFL, IBT, IELTS, Computer Deliver, dan Duolingo English Testing. Dalam slide yang sekarang ini, CELT yaitu Computer Based Testing, Internet Based Testing, Adaptive Testing, serta Automated Scoring. Keunggulan CELT antara lain proses penilaian lebih cepat, efisien, hemat biaya, memberikan umpan balik secara instan, mampu mengolah peserta dalam jumlah besar, dan akurat. Namun demikian, CELT juga memiliki beberapa tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, ketergantungan terhadap internet, resiko keamanan data, serta potensi kecurangan selama pelaksanaan tes daring. Oleh karena itu, implementasi CELT oleh infrastruktur dan sistem keamanan yang memadai. Untuk slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, Bu Astri. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait materi berikut. Selanjutnya, teknologi dalam language assessment. Berbagai teknologi mendukung implementasi CALT. Yang pertama, yaitu Learning Management System atau yang disingkat dengan LMS. Untuk contohnya yaitu ada Moodle, Google Classroom, yang berfungsi untuk membuat kuis, menyimpan bisa perkembangan siswa. Yang kedua ada online assessment platforms. Untuk contohnya ada Quizzes, Kahoot, Canvas, Blackboard. Untuk keunggulannya di sini adalah bisa interaktif, menarik, dan juga analisis hasil otomatis. Yang ketiga yaitu Mobile Assisted Language Assessment atau dengan yang disingkat MALA. Menggunakan smartphone atau tablet, untuk contohnya ada Duolingo English Test, English Score. Untuk keunggulannya di sini ada fleksibel dan dapat dilakukan kapan saja. Yang keempat, Cloud-Based Assessment. Dengan memanfaatkan penyimpanan berbasis cloud. Untuk contohnya yaitu Google Forms, Microsoft Forms. Ya, keunggulan dari ini secara aman dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Dan yang terakhir yaitu Big Data. Big Data digunakan untuk menganalisis perilaku belajar siswa, melacak perkembangan kemampuan bahasa, dan juga memberikan rekomendasi pembelajaran personal. Ya, selanjutnya, satu ya. Untuk selanjutnya yaitu inovasi dalam language testing and assessment. Yang pertama, testing, sistem secara otomatis yang menyesuaikan tingkat kesulitan soal berdasarkan jawaban peserta. Manfaatnya yaitu lebih akurat dan juga lebih efisien. Yang kedua itu ada automated scoring, menggunakan AI untuk menilai speaking, speech recognition, writing, automated essay scoring. Untuk contohnya itu ada TOEFL, academic,
and Duolingo English Test. Lalu ada virtual reality atau yang disingkat dengan VR, digunakan untuk menciptakan simulasi komunikasi nyata. Contohnya, siswa melakukan wawancara kerja virtual menggunakan bahasa Inggris. Lalu ada multimodal assessment dengan menggabungkan teks, audio, video, dan interaksi digital sehingga selanjutnya Pak Tuhu. Oke, untuk selanjutnya future trends in language testing and assessment. Yang pertama ada AI driven continuous assessment, yaitu penilaian dilakukan secara terus-menerus selama proses belajar berlangsung, tidak hanya saat ujian. Yang kedua, integrated skills assessment, dengan mengukur listening dalam satu aktivitas yang terintegrasi. Yang ketiga ada immersive assessment, menggunakan virtual reality dan juga augmented reality untuk menciptakan pengalaman assessment yang lebih nyata. Yang keempat, portfolio-based assessment. Portofolio digital akan semakin banyak digunakan untuk menunjukkan perkembangan kemampuan bahasa. Dan yang terakhir, ada ethical AI, fokus kepada transparansi, keadilan, privasi data, dan juga pengurangan bias algoritma. Selanjutnya, Mister. Oke, yang selanjutnya yaitu tantangan implementasi di Indonesia. Yang pertama adalah kesenjangan digital, perbedaan akses internet terpencil. Yang kedua yaitu adalah tantangan infrastruktur. Masih banyak sekolah yang belum memiliki komputer memadai, internet stabil, dan juga laboratorium bahasa digital. Tantangan selanjutnya yaitu literasi digital guru. Sebagian guru masih memerlukan pelatihan penggunaan teknologi asesmen. Selanjutnya ada ketersediaan perangkat, yaitu tidak semua laptop yang memadai. Untuk selanjutnya keamanan dan integritas tes, yaitu ada masalah kecurangan, kebocoran data, dan juga privasi peserta. Dan yang tantangan terakhir, di sini ada solusi tantangannya, yaitu yang pertama ada bisa pelatihan guru berkelanjutan, yang kedua pemerataan infrastruktur digital, yang ketiga dukungan pemerintah, dan solusi yang sekolah dan sektor swasta. Selanjutnya, oke. Untuk yang terakhir di sini adalah kesimpulan, yaitu CALT telah mengubah asesmen bahasa menjadi lebih modern, efisien, dan juga akurat. Teknologi seperti AI, Big Data, Cloud Computing, dan mobile technology menjadi fondasi utama asesmen bahasa seperti adaptive testing, automated scoring, dan virtual reality meningkatkan kualitas pengukuran kemampuan bahasa. Tantangan utama di Indonesia meliputi infrastruktur, literasi digital, akses teknologi, dan keamanan data. Keberhasilan dan implementasi CALT memerlukan sinergi antara teknologi, pedagogi, dan juga kebijakan pendidikan. Terima kasih dari kami. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan apabila ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, mohon untuk menyebutkan nama sebelum menyampaikan pertanyaannya. Silakan kami persilakan penanya pertama. Ya, Miss. Oke, Miss Nurlina, silakan Miss Nurlina. Baik, terima kasih. Dalam penyusunan instrumen kan instrumen penilaian biasanya reliabilitas dan validitas merupakan dua aspek utama yang menentukan kualitas tes ya, Miss. Meskipun keduanya saling berkaitan, jika instrumen
tidak selalu memiliki tingkat real. Pertanyaannya, jika suatu tes memiliki reliabilitas yang tinggi, tetapi validitasnya rendah, apakah tes tersebut masih layak digunakan? Jika iya, apa alasannya? Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, untuk penanya selanjutnya ada Miss Putri Andini. Oke, Miss. Menurut kelompok Miss Astrid justru dapat memperlebar kesenjangan pendidikan atau tidak? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Oke, pertanyaan selanjutnya ada Miss Rahayu. Ya, baik. Artificial Intelligence atau AI itu kan mampu memberikan penilaian yang cepat dan konsisten. Nah, menurut Anda, apakah AI mampu menggantikan peran guru sebagai asesor dalam language assessment? Jelaskan berdasarkan perspektif pedagogis, linguistik, dan etika. Terima kasih, Demikian. Miss. Dan pertanyaan terakhir ada Miss Twini ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi, yaitu Miss Twini dan dari Pak Arief. Silakan Miss Twini dulu. Simetri pertanyaan saya kan mengingat Duolingo English Test menggunakan penilaian berbasis AI, menurut teman-teman, bagaimana posisi hasil tes ini jika dibandingkan dengan wawancara langsung oleh penguji profesional? Apakah keduanya bisa dianggap setara dalam mengukur kemampuan komunikatif atau cocok sebagai tes awal saja? Terima kasih. Ya, terima kasih, Miss. Dan pertanyaan terakhir dari Pak Arief. Ya, Silakan, Pak terima Arief. kasih kelompok Patuhu dan Miss Astri. Paparannya cukup menambah pengetahuan buat saya. Terima kasih. Izin bertanya terkait dengan CAT dan PBT, yaitu Computer Adaptive Test, paper based test. Menurut kelompok Pak Tuhu dan Miss Asri, mana yang lebih adil? Apakah computer adaptive testing ataukah paper based test? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Pak Arief. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Untuk jawaban pertama, pertanyaan pertama dijawab oleh Pak Tuhu. Silakan, Pak Tuhu. Tadi pertanyaan yang pertama itu dari Bu Rahayu ya. Artificial Intelligence ya mampu memberikan penilaian secara cepat dan konsisten. Apakah AI benar-benar mampu menggantikan peran guru sebagai asesor dalam language assessment? Saya akan coba Ayu. AI memang memiliki keunggulan dalam efisiensi, konsistensi, dan kemampuan mengolah data dalam jumlah besar. Akan tetapi, AI belum mampu sepenuhnya menggantikan guru karena asesmen bahasa tidak hanya menilai aspek linguistik, tetapi juga aspek pragmatik, kreativitas, budaya, interaksi. Dari pengamat perspektif pedagogis, guru memahami konteks belajar siswa sehingga dapat memberikan umpan balik yang lebih bermakna. Dari perspektif linguistik, AI masih mengalami keterbatasan dalam memahami makna yang implisit atau tersembunyi, humor, ironi, maupun variasi budaya bahasa. Etika penggunaan AI juga berpotensi menimbulkan bias algoritma serta masalah privasi data. Oleh karena itu, AI sebaiknya diposisikan sebagai decision support system, bukan pengganti guru. Itu
yang saya coba untuk menjawab. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika nanti ada kekurangan dosen. Terima Terima kasih. kasih atas Lanjut Bu jawaban. Astri. Makasih Bu Ayu pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Pak Tuhu atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Arif, yaitu apakah komputer adaptive testing lebih adil dibandingkan paper-based test? Jadi untuk itu belum tentu karena CAT ini memberikan soal sesuai kemampuan peserta sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi rasa frustasi peserta. Namun keadilan tidak hanya ditentukan oleh tingkat kesulitan soal. Jika peserta tidak memiliki pengalaman menggunakan komputer atau memiliki akses teknologi yang terbatas, hasil tes dapat dipengaruhi oleh kemampuan digital, bukan kemampuan bahasa. CIT meningkatkan fairness hanya jika seluruh peserta memiliki kesempatan dan fasilitas yang setara. Oke, apakah sudah jelas, Pak Arif? Pak Arif ada? Ya, terima kasih, cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Pak Tuhu. Silakan. Pertanyaan ketiga dari Bu Twini tadi menanyakan tentang Duolingo English Test yang menggunakan AI untuk menilai kemampuan bahasa. Apakah hasil tersebut dapat disejajarkan dengan wawancara langsung oleh seorang penguji profesional? Saya akan coba menjawab dari pertanyaan Bu Twini. Jawabannya adalah AI mampu menilai aspek pronunciation, fluency, vocabulary, dan grammatical accuracy secara objektif, tetapi AI masih memiliki keterbatasan dalam mengevaluasi aspek discourse kompeten, strategic kompeten, komunikasi interpersonal, ekspresi emosi, dan kemampuan bernegosiasi. Hasil AI dapat digunakan sebagai indikator kemampuan bahasa, tetapi untuk kebutuhan seleksi tertentu tetap diperlukan human assessment sebagai pelengkap. Mudah-mudahan bisa menjadi jawaban pertanyaan Bu Twini, Bu. Gimana Bu Twini? Sudah Ya, jelas dengan terima jawabannya? kasih Pak Tuhu atas jawabannya. Sudah cukup. Baik, makasih Bu. Bu Astri, Ya, silakan. untuk pertanyaan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Nurlina, yaitu jika suatu tes memiliki reliabilitas sangat tinggi tetapi validitasnya rendah, apakah tes tersebut masih layak digunakan? Mengapa? Jadi untuk tes tersebut itu tidak layak digunakan. Reliabilitas hanya menunjukkan bahwa hasil tes konsisten, sedangkan validitas benar kompetensi yang dimaksud. Misalnya tes grammar yang sangat konsisten tidak dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berbicara. Walaupun hasilnya stabil, keputusan yang diambil akan salah karena konstruk yang diukur berbeda. Dalam teori asesmen modern, validitas selalu menjadi prioritas utama dibandingkan dengan reliabilitas. Apakah Jelas, Miss. Terima kasih. Bu Astri, masih ada satu pertanyaan lagi tuh Bu. ya, sorry Pak. Ya, baik. Untuk pertanyaan terakhir dari Miss Putri Andini, yaitu pertanyaannya menurut kami apakah perkembangan teknologi justru dapat memperlebar kesenjangan pendidikan?
Ya, jadi ya, jika implementasinya tidak disertai dengan pemerataan akses internet cepat, laboratorium komputer, dan juga guru yang melek dengan teknologi. Sebaliknya, banyak sekolah di daerah terpencil masih mengalami keterbatasan perangkat dan juga jaringan internet. Akibatnya, siswa dari daerah dengan fasilitas terbatas berpotensi memperoleh hasil asesmen yang rendah bukan karena kemampuan bahasa mereka, tetapi karena hambatan teknologi. Bagaimana, Miss Putri? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk teman-teman. Demikian presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan kita mengenai perkembangan language testing and assessment di era teknologi digital. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan juga eh, Pak Imam. Diskusi yang telah berlangsung. Apabila dapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi, kami mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang memang. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambahkan oleh Pak dosen. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Baik, terima kasih dan Pak Tuhu Wiono, moderator dan penyaji materi berarti ya. Anggotanya cuma dua gitu. Iya, Pak. Dua orang, pertanyaannya ada 5. Dari Bu Nurlina, Bu Putri Andini, Ibu Rahayu Erlina, Bu Twini Zulia, dan Pak Arif Purnama. Oke. Pertanyaannya merefleksikan selama ini mengikuti suatu proses perkuliahan, language testing ya berarti ya. Seperti pertanyaannya Bu Nurlina ini. Mengingatkan kembali, apakah kemudian ketika instrumen yang sudah dikonstruksi oleh pendidik atau tenaga kependidikan gitu ya, yang akan digunakan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, apakah layak untuk digunakan gitu ya Bu Nurlina tadi ya. Betul, Pak dosen. Iya. Jadi urutannya Bu Nurlina, jadi kita mengingatkan kembali ketika kita menyusun instrumen ya dalam mengkonstruksi instrumen, tingkat reliabilitas itu uji reliabilitas paling akhir ya Bu ya, setelah kemudian melakukan satu adalah ketika sudah menyusun kisi-kisinya, kemudian dari kisi-kisi itu di breakdown menjadi butir-butir pertanyaan sesuai dengan tujuan interaksional di dalam pelaksanaan tes itu sendiri, maka kemudian dilakukan uji validitas secara ekspor, gitu ya. Jadi expert dulu, Bu. Expert judgment dilakukan dengan menghadirkan beberapa ahli gitu ya, atau ke bicara tentang konteks yang dimaksudkan gitu. Jadi akan disesuaikan antara tujuan interaksional atau tujuan pengujiannya dengan kemudian aspek-aspek yang akan diukur di dalam satu tes tersebut gitu ya. Jadi aspek yang akan diukurnya apa nih gitu kan. Katakanlah kalau speaking yang diukur apanya nih? Apakah 5 komponen dalam speakingnya? Apakah gramatikal juga iya, kemudian fluennya juga iya dan seterusnya gitu ya. Kemudian dari 5 ini kan di breakdown gitu ya menjadi beberapa indikator. Nah, dari beberapa indikator ini setiap indikator nanti akan di breakdown lagi menjadi beberapa butir gitu ya. Butir pertanyaan gitu ya. Nah, kemudian ketika sudah muncul beberapa butir pertanyaan harus disesuaikan dengan pemilihan jenis jawabannya termasuk fill the blank, apakah kemudian jawabannya menggunakan, oh sorry, menggunakan skalanya dulu ditentukan. Apakah skalanya ini termasuk skala yang nominal,
pilihannya hanya dua, iya dan tidak gitu ya, benar salah gitu ya. Atau kemudian bisa menggunakan isian singkat, itu datanya adalah data nominal. Jadi ahli hanya seperti ini, dari indikatornya ini, aspeknya ini, tujuan instruksional seperti ini, maka nanti akan cocok skala yang akan digunakan apa? Apakah skalanya nominal, skalanya ordinal, skalanya interval, atau kemudian skalanya rasio. Empat jenis skala ini tuh nantinya gitu ya. Tapi biasanya kalau mengukur kemampuan itu rata-rata yang skala yang digunakan hanya di level biasa ya. Untuk yang umum itu biasanya ada skala nominal gitu ya. Atau kemudian kita kenal datanya nanti akan melahirkan data dikotomus. Karena setiap jawaban yang benar, maka dia akan mendapatkan scoring 1. Gitu ya. Jawaban yang salah, dia akan mendapatkan scoring 0. Kecuali kemudian ada beberapa jenis tes yang digunakan dengan menggunakan apa adalah seperti pertanyaan UTS kemarin. Ada eh, apa reward dan ada punishment gitu ya. Itu kalau di TKA cocok atau kemudian yang sering digunakan adalah ketika SPMB untuk perguruan tinggi ya, Bu Nurlina ya, kita kenal itu. Aja Betul. ada pertanyaan yang pilihan ganda, tapi jenis pilihan gandanya bukan pilihan ganda konvensional berganda gitu ya. Ini pernyataannya betul atau tidak gitu ya. Ini jawabannya betul atau tidak antara antara pertanyaan dan jawaban ini ada kaitannya atau tidak gitu kan. Itu kan kemudian diberikan apa namanya optional, ada 4 optional. Kalau apa namanya A ini berarti jawabannya ini dan ini gitu kan ya. Pernyataannya betul gitu ya dan ada hubungan gitu. Kalau B berarti pernyataannya betul, jawaban betul tapi tidak ada hubungan gitu ya. Kemudian yang C dan seterusnya. Ini nantinya akan melahirkan data yang sifatnya ordinal gitu. Itu berbeda gitu ya. Nah, ini pemahaman ini akan sesuai dengan expert judgment tadi itu, Bu. Bu Nur. Instrumen itu ketika belum kemudian digunakan, tentu dilihat dulu kesesuaiannya antara tujuan interaksionalnya, kisi-kisinya, dan butir-butirnya, sampai dengan tadi itu pemilihan optionalnya, pemilihan bahasanya, pemilihan diksinya, pemilihan istilahnya, dan seterusnya. Itu adalah validitas yang pertama secara expert gitu ya. Nah, kemudian setelah mendapatkan review dari expert, diuji coba secara terbatas di wilayah atau sekelompok apa sasaran penelitian yang sama gitu ya. Barulah kemudian hasil dari uji eksperimen secara terbatas ini sebagai masukan untuk dilakukan namanya uji validitas secara empiris gitu. Nah, uji validitas secara empiris lah di sinilah kita mulai menghitung tingkat korelasi pada tiap butir untuk menentukan apakah butir ini valid ataukah butir ini tidak valid. Jadi butir pada tes itu harus diukur pada tiap butirnya, ya, tiap butirnya. Jadi bukan gelondongan instrumennya, pada tiap butirnya dulu, dites dulu, diuji dulu, apakah sudah memenuhi validitas atau tidak. Ini juga kemudian nanti kita perlu memperhatikan kalau kemudian tes yang menghasilkan data yang sifatnya ordinal, maka kita boleh menggunakan formula untuk menghitung validitas dengan korelasi persen product moment yang tahun 1900. Ya, itu dari Calpersen. Ini menghasilkan datanya adalah data nominal, maka formula yang digunakan nggak boleh sama dengan yang digunakan
oleh Carl-Person tahun 1900, tapi menggunakan namanya koefisien korelasi poin B serial. Karena yang dihitung poin per poin. Nah, ini ada perbedaannya, Bu. Nah, sebelum tahun 2020, itu kita kenal dengan istilahnya namanya aplikasi Itemman yang dikembangkan oleh Pusat Pengukuran Studi dan Kurikulum yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Waktu itu masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kemudian aplikasi Itemman itu sempat kemudian kita sosialisasikan ke seluruh Indonesia. Tetapi memang karena sedikit kerumitan ya, Bu Nurlina, si Itemman untuk mengukur tingkat validitas pada tes pilihan ganda karena dia formulanya khusus untuk formulia dari poin biserial gitu. Itu lumayan rumit gitu ya karena harus mengubah data ini, decoding ini jadi ini dari ini baru kemudian masuk di run baru muncul hasilnya. Ya mungkin Bu Lina masih ingat kalau kita membuat instrumen banyak di buletin pakai hitam-hitam itu loh. Masih ingat ya Bu Nurlina ya dan Bapak Ibu semua. Apa itu namanya itu? Jadi kalau jawabannya itu Komputer, Pak. Jawaban Pak komputer. LJK, Pak. Lembar jawaban LJK, komputer. LJK, Pak. LJK ya, Ya, betul. LJK. Ya, itu harus pakai LJK itu, Bu Hmm. Nurlina dan Pak Tuh dan Bapak Ibu sekalian. Pakai LJK itu. Dari LJK itu bisa kemudian dikonversi dengan menggunakan temen, baru bisa kebaca. Kalau kemudian kita melakukan uji validitas menggunakan koefisien poin bisa real secara manual, saya kira pendidikan bahasa Inggris pastinya akan teriak-teriak nggak mau, pasti nggak. Karena memang cukup rumit dengan itu. Nah sekarang alhamdulillah setelah tahun 2020, eh, apa namanya awal-awal COVID itu pernah ngobrol sama saya, Pak Imam sekarang SPSS sudah bisa kok pakai dikotomus. Nggak lagi kemudian menggunakan itemmen. Nah, ternyata beberapa waktu yang lampau saya udah pernah mencoba juga, ternyata memang bisa, sudah ada. Jadi yang dulunya tidak ada formula poin biserial yang ada di dalam SPSS, hari ini sudah ada. Karena kan dulu namanya SPSS, dia hanya bisa berlaku nggak bisa untuk data yang sifatnya adalah apa namanya nominal atau data diskrit atau data dikotomus. Datanya dia harus data kontinum gitu ya, data kontinum. Apalagi kemudian kalau datanya di blank itu nggak bisa gitu. Gitu. Maka Bapak Ibu sekalian di luar negeri itu berkembang selalu namanya aplikasi-aplikasi pengolahan data yang saya pikir bahwa kalau aplikasi pengolahan data saja bisa di-create gitu ya, bisa dibuat untuk kemudian membaca dan kemudian bisa menghasilkan sebuah data analisis, kenapa tidak bahasa Inggris ini kemudian dibuat dengan berbagai macam aplikasi untuk menguji kemampuan, tidak hanya kemampuan pemahaman, tetapi juga kemampuan writing skill-nya, speaking skill-nya gitu ya. Mulai muncul. Ada Duolingo, ada simulator, kemudian macam-macam lah itu ya. Nah, itu perkembangan teknologi memang demikian cepatnya, Bu Nurlina. Nah, setelah kemudian kita bisa membuktikan bahwa tiap butir-butir ini adalah butir yang valid, baru dilakukan pengujian yang terakhir yaitu uji namanya reliabilitas. Gitu. Jadi isi dulu baru menguji kesesuaian gitu ya. Tapi menguji kesesuaiannya dulu sesuai dengan tujuan interaksionalnya, sesuai dengan indikatornya, sesuai dengan karakter sasaran respondennya gitu ya. Barulah kemudian butir-butirnya sudah terbukti valid baru diuji adanya konsistensi jawaban dari responden penelitian ataupun instrumentasi dari Lina. Pada saat eh nggak ada apa namanya
reliabilitas yang tinggi, validitas yang rendah. Kita belum pernah ketemu yang seperti itu. Hmm, baik, baik. Terima kasih Iya. penjelasan. Kemudian eh, pertanyaan dari Putri Andini ini juga menarik nih. Apakah perkembangan teknologi menyebabkan kesenjangan pendidikan? Ini seperti yang tadi Pak Tuhan di sebuah tantangan bagi kita ya. Em, di kelas yang sebelah, kelas sebelah itu selalu rame Bapak Ibu sekalian. Kalau diskusi ya, selalu rame karena eh, di mata kuliah evaluasi pendidikan saya ada juga kelompok yang berasal dari Bone, dari Sulawesi Selatan. 7 sampai dengan 10 orang setahu saya. Itu kemudian ada juga yang daerahnya dekat daerah Cibologer, daerah Banten gitu ya. Kalau kita bicara tentang digitalisasi, ya itu rame. Itu rame. Karena mereka selalu mengatakan bahwa daerah kami tidak mungkin bisa melakukan akselerasi pembelajaran yang mengedepankan penggunaan digitalisasi. Dan kemudian konektivitas dari materi materi yang terbaru hari ini, mereka sangat sangat apa namanya kesulitan untuk mendapatkan akses itu, gitu ya. Makanya ini yang tadi disampaikan Pak Tuhu dan Bu Astri betul, ini adalah bagian dari tantangan bagaimana kita bisa mengimplementasikan ya tren penggunaan digitalisasi di dalam language testing gitu ya. Karena apa ya? Memang infrastrukturnya kurang memadai gitu ya. Komputernya ada yang punya, ada yang tidak, masih jadul dan seterusnya gitu. Apalagi muncul masalah Chromebook gitu kan, makin memuncak gitu kan. Komputernya dikirim tapi hanya bisa akses dengan internet gitu ya. Waktu itu idealismenya kan supaya tidak dipakai untuk main-main gitu kan. Tidak dipakai untuk main-main, disalahgunakan oleh gurunya gitu ya. Jadi pikirannya udah negatif duluan masalahnya. Jadi udah kayaknya nggak percaya gitu sama guru gitu. Jadi, jadi kalau membuka komputer Chromebook ini harus digunakan untuk searching apa namanya materi, tetapi materi ini tidak bisa disimpan di dalam PC tersebut gitu ya. Kemudian juga karena internet yang tidak stabil dan kemudian laboratorium bahasa digital itu sangat sangat apa ya terbatas ya. Ini tidak merata di wilayah kita. Gitu. Itu memang akan menjadi suatu kesenjangan yang cukup berarti, Bu Putri. Kemudian pertanyaan dari Bu Rahayu Erika sedikit mengomentari tadi sudah disampaikan apakah peran guru sudah bisa tergantikan dengan adanya AI? Wah, apa iya tuh peran guru akan tergantikan? Kalau digantikan kira-kira bisa nggak ya? Saya kira nggak bisa ya. Guru itu unik ya. Guru itu pendidik. Pendidik itu nggak mudah. Beda dengan pengajar ya. Kalau ngajar bisa ngajar, tapi mendidik itu ada seni. Bagaimana kita bisa melihat dari tingkat afeksi siswa gitu ya. Bisa kita memahami tingkat kognitif siswa ini levelnya berapa, level 3 level 4 level 5 gitu dan seterusnya. Kita sudah terbiasa itu. Sehingga setiap level dari sekelompok siswa yang sudah kita klasifikasikan dari hasil asesmen diagnostik tentu menggunakan pendekatan yang berbeda-beda. Kalau ini kemudian kita masukkan dalam suatu sistem otomatisasi, rasanya agak sulit ya, karena apalagi generasi saat ini, gitu ya, generasi stroberi katanya, ya, sekali disentil aja sudah layu dia, gitu ya, sekali kena bentakan sudah langsung mending saya nggak sekolah, gitu kan. Ini. Jadi memang secara etika tidak bisa diwakili ya dengan satu sistem otomatisasi. Tetapi kalau sistem testingnya mungkin bisa. Ya, tapi pendekatan pendidikannya nggak bisa diwakili dengan adanya artificial intelligence.
Mohon maaf ini lu karena kecapean keliling PRJ ini lah. Ngikutin Pak Arif saya. Masa orang Bekasi nggak lihat PRJ katanya gitu. Jadinya kena flu begini nih. Kemudian eh, butuh ini apakah Duolingo jika digunakan penguji profesional? Ah, ini dua hal yang berbeda. Ya, dua hal yang berbeda. Duolingo itu saya tanya beberapa mahasiswa saya menemukan wah nggak cocok Pak Duolingo. Kenapa? Ada konten LGBT-nya Pak. Ah gitu akhirnya nggak suka dengan Duolingo gitu ya. Tapi untuk pemula mendorong pengetahuan dan mendorong apa namanya semangat untuk belajar bisa jadi gitu ya. Itu digunakan. Tetapi di dalam suatu eh, pengujian testing yang sifatnya profesional yang akan nanti digunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi gitu ya atau kemudian merancang pekerjaan di luar negeri belum cukup ya belum cukup Duolingo hanya dipakai untuk istilahnya sparring partner gitu ya hanya sebagai teman untuk belajar gitu ya kalau kemudian dia menginginkan satu paket yang sistemnya kapan saja dia bisa belajar dan di mana dia bisa belajar gitu. Kemudian terakhir Pak Arif Purnama, apakah computer assessment testing dan paper based testing ini mana yang lebih baik? Ya, Pak? Ya, semuanya pasti bisa jawab ya. Pak Arif juga. Ini hanya ngetes Pak Tuhu aja sebetulnya sih. Ngetes kawannya ini. Tentunya semuanya punya plus dan minus ya, gitu ya. Karena tidak bisa dipaksa di daerah-daerah tertentu kertas itu masih apa namanya sangat berharga gitu ya. Karena tadi tantangannya adalah lemahnya jaringan internet dan seterusnya gitu. Ini yang menyebabkan apa penggunaan digitalisasi dan eh, modern testing language English ini sangat memiliki keterbatasan. Saya kira itu tambahannya Bu Astrid dan Pak Tuhu. Ada lagi Bapak Ibu yang Izin Pak, tertinggal? ini kaitannya tidak ada kaitan dengan presentasi Pak ya, izin Silahkan aja. Pak Bu. Kalau untuk besok itu kan jadwal kuliahnya kan offline Pak. Mm-mm. Seandainya nih teman-teman ini minta online itu bisa tidak Pak? Kalaupun offline itu kan jam pertama dan kedua itu kami kosong Pak. Kalaupun offline ya bisa maju tidak gitu Pak. Jam pertama itu jam keberapa Pak? Jam berapa Pak? Jam 7.30 Pak. Oh, jam 7.30 kosong. Ya, kosong. Jam keduanya itu dari jam 9 juga kosong. Jam 9 ya, kosong ya. Ya, jam 9 kosong, Pak. Gitu. Kalaupun offline kita tetap ikuti, apakah maju bisa gitu, Pak. eh Tetap sesuai instruksionalnya lembaga sih Pak. Ya, Tetap itu. apa Offline ya, Pak ya. online. Offline. Tapi mungkin kita maju aja Pak. Jangan di akhir begini, monggo. Baik, Pak, ya. Oh, Jamnya jam pertama atau jam keduanya, Pak? jam kedua aja lah, jangan Jam kedua, pagi-pagi. baik, ya. Mm-mm. Ini kan didengar teman-teman, Pak. Jadi nanti kita kan lebih Ya, datangnya lebih pagi gitu, Pak. Terima kasih iya. responnya, Pak. Imam dan masukannya sangat berarti bagi kami semua, Pak. Oke. Berarti jam Ya, terima berapa kasih. Pak kita kuliah offline-nya? Jam 9 Jam kah? 9, Pak. Jam 9. Oke, jam 9 ya. Jadi nggak Ya, terlalu nanti saya pagi-pagi. izin untuk WA atau enggak saya telepon Pak nanti Pak untuk mengingatkan 10 menit sebelum dimulai lah gitu Pak. Ya. Ya, Baik, itu terima kasih ya. Pak Tuhu karena Sama-sama Pak. Baik. kesempatan untuk offline itu lembaga yang menginstruksikan. Kita Ya, siap, siap. nggak cocok ya untuk kita masih pekerja Pak gitu ya, bukan Baik, pemilik baik Pak. Makasih. apa namanya. Dan biasanya Pelanggan di Pak. Ya, pertemuan akhir itu banyak macam-macam lah gitu informasi dan kita mengikuti saja apa yang diinginkan oleh lembaga gitu. ya baik Pak. Saya kira itu kawan-kawan semuanya, Bapak Ibu sekalian, eh, hari ini saya kira cukup dan kisi-kisi nanti di pertemuan offline kita bagikan. Dan Baik. hari ini yang tidak hadir biasa Pak Lingga dan Tiga, Bu Bu Mary. Mary. Bu Mary jaga ibunya Pak sedang sakit. Oke, Kalau yang lain belum ada info Pak.
Alhamdulillah. Yang lain sehat seger waras semuanya. Ya, mudah-mudahan Pak Dr. Iman juga cepat sembuh Pak dari flu-nya nih Pak, biar fit kembali. Iya, Pak. Makasih, Pak. Gitu. Karena ternyata parkirannya pada anti rasuah semua sih ya sekarang ya. Kalau nggak ditempelin duit nggak dapat parkiran, Pak. Jadi Waduh, ternyata mumet juga ya. Walaupun di bajunya tulisannya notif-notif gitu kan. Kalau mm-mm. nggak ditempelin, nggak dibukain ininya gitu kan. Kayak Masya di Allah. Indonesia itu Pak, tetap Pak persuasif Pak ya. Iya, dan hari ini kan terakhir ya tanggal 12 gitu ya. Silakan Iya Bapak Ibu betul. yang mau berburu diskon-diskonan tuh. Iya, iya. Saya kira cukup pertemuan di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Tuhu, Bu Astri yang sudah memaparkan materi. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan selalu. Assalamualaikum Amin. Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Pak kasih Dr. Pak Dr. Terima Iman. Imam. kasih, Dokter. Apresiasi ya, Tuhu dan Bu Astri. Terima kasih.